Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 metodologi penelitian yang beranggotakan Dila Isra Mulia 1816-030027, Renata Regita Harahap 1816-030026, Melati Febriani 1816-030025. Di sini kami akan menjelaskan tentang penelitian kualitatif 2, diantaranya yang pertama teknik pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif, yang kedua instrumen penelitian kualitatif. Yang pertama teknik pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif. Ada beberapa teknik yang diambil dalam sampel ini. Yang pertama yaitu sampling purposive. Yang kedua, sampling purposive sistematis. Yang ketiga, sampling purposive stratifikasi. Yang keempat, sampling purposive kuota. Dan yang kelima, snowball sampling. Nah, dalam teknik sampling ini ada dua teknik yang sering digunakan. Yang pertama yaitu sampling purposive. Sampling purposive ini peneliti menentukan kriteria mengenai responden mana saja yang dapat dipilih sebagai sampel. Kriteria yang dimaksud menggambarkan demografi responden, misal dari sisi usia, jenis kelamin, apakah menggunakan suatu produk atau tidak, apakah produk yang dimaksud telah digunakan selama lebih dari beberapa tahun atau tidak. Yang kedua, snowball sampling. Di sini teknik sampling ini dilakukan dengan cara menggunakan informasi sampel pertama untuk mengetahui sampel lainnya yang memenuhi kriteria. Umumnya, penggunaan sampling ini digunakan jika informasi yang diperlukan bersifat sangat rahasia bagi responden. Materi yang kedua yaitu instrumen dan teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Wawancara bertujuan untuk mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Teknik dalam pelaksanaan wawancara ini ada dua. Yang pertama secara sistematis, yaitu wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu peneliti itu menyusun instrumen pedoman dalam wawancara. Yang kedua secara tidak sistematis. Jadi penelitian di sini peneliti itu tidak melakukan wawancara secara langsung tanpa terlebih dahulu menyusun instrumen pedoman untuk wawancara. Yang kedua, instrumen yang dilakukan adalah metode observasi atau pengamatan. Metode observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca indera lainnya. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang ia amati. Beberapa bentuk observasi. Yang pertama, observasi partisipasi. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun dana penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlihat dalam keseharian informal. Yang kedua, observasi tidak terstruktur. Pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi sebagai peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Instrumen yang ketiga yaitu metode dokumentasi. Teknik atau studi dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian. Instrumen atau teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu menggunakan triangulasi,
yaitu pada hakikatnya triangulasi ini adalah merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Triangulasi merupakan teknik yang dipakai untuk melakukan survei dari tanah daratan dan laut untuk menentukan satu titik tertentu dengan menggunakan beberapa cara yang berbeda. Dalam konsep Dworkin dipakai oleh para peneliti kualitatif, menurutnya triangulasi meliputi 4 hal. Yang pertama yaitu triangulasi metode, dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu. Peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur, atau peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenaran. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan, diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah atau transkrip film, novel, dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan. Namun, demikian triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan. Yang kedua, triangulasi antar peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya hasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Tetapi perlu diperhatikan bahwa orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi. Yang ketiga yaitu triangulasi sumber data adalah dengan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber pengolahan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi, dan gambar atau foto. Yang keempat yaitu triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau tesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa dijelaskan dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.